Monggo Pak. Pas dirasa aja. Pak, bagaimana Pak hasil? Jadi kami baru saja selesai rapat, ada di sini juga hadir Bapak Kompolnas, ada hadir juga Bapak Irwasda, ada Kapolresta yang telah menyiapkan tempatnya. Jadi kami tadi membahas tentang yang lagi viral ini, masalah di Belawan. Tapi mudah-mudahan dari hasil rapat tadi sudah ditemukan dan akan ada rapat lanjutan ke depannya untuk duduk bersama untuk membahas tentang Belawan. Seperti apa Pak? Rapat tugas tadi Pak? Ya, pertama kita masalah tawuran yang sering terjadi di Belawan nanti akan diusahakan akan berdiri ada beberapa pos di mana titik-titik terjadinya sering tawuran, dan akan juga nanti dibuat untuk diklat-diklat latihan bagi anak-anak remaja yang tidak atau putus sekolah. Ya, memberikan edukasi misalnya supaya dia ada untuk keinginan dia bekerja atau latihan untuk bengkel atau apa bentuknya. Diklat-diklat seperti itu yang kita edukasi untuk tidak tawuran atau juga narkoba. Yang paling besar di sana adalah narkoba. Sempat ada wacana yang dilatih oleh militer itu gimana Pak? Sempat ada wacana yang dilatih oleh militer anak-anak itu. Seperti di Jawa, ya mungkin di Medan belum ya kayak seperti polanya ada. Medan punya cara kerja sendiri, tak mesti juga kita meniru yang dari lain. Kita punya cara kerja sendiri lah. Berarti lebih ke mengasah skill mereka Pak? Ya, betul. Jadi Belawan ini ada 6 kelurahan, jadi hampir di setiap kelurahan ada. Jadi 6 titik nih. Pada kepling atau lurah itu ada instruksi khusus gitu untuk mengantisipasi tawuran. Ya, nanti dari kita pihak Pemko yang memberikan instruksi khusus kepada lurah dan camat serta kepling untuk terus memantau anak-anak remaja yang putus sekolah, untuk juga terus memantau anak-anak remaja yang sama sekali tidak tahu mau ngapain untuk diajak. Itu tadi kita akan mendirikan diklat-diklat supaya ada dia kegiatan-kegiatan yang untuk positif. Angka putus sekolahnya Pak sangat besar Pak. Itu gimana Pak cara kita atasinya Pak dari Pemko Medan sendiri Pak? Jadi Pemko Medan akan, apalagi sini ada program Pak Prabowo ya, mendirikan sekolah rakyat, dan itu ada di Belawan. Nanti ada 5 hektar lahan, itu insya Allah di daerah Secanang akan didirikan sekolah rakyat dari SD sampai SMA. Selain sekolah rakyat ada skema lain Pak? Selain sekolah rakyat kan terbatas Pak kapasitasnya. Ya. Tapi selain itu ada skema lain nggak Pak? Pihak Pemko juga akan berusaha mendirikan sekolah SMP untuk menambah, dan nanti kita akan berkoordinasi dengan gubernur untuk juga mendirikan sekolah SMA di daerah Belawan terkhusus. Oh, biasa kan? Ya, sebelum bertanya saya akan menceritakan yang ada di dalam. Yang pertama-tama kami Kompolnas terima kasih ke Polda ya, memfasilitasi ketemu sama rekan-rekan di Pemkot ya, ada Pak Wakil Wali Kota, ada teman-teman dari DPR, juga konkret dengan Pak Sekda dan Kepala Dinas. Memang problem sosial yang ada di sana seperti yang sejak awal itu memang harus dideketin, tidak cukup dengan kepolisian, tapi juga bahu-membahu kerja bareng antara polisi dan rekan-rekan di pemerintahan. Dengan dukungan DPR juga akan sangat bagus. Tadi saya sampai haru banyak sebenarnya bentuk intervensi-intervensi sosial yang ada. Ya, apalagi tadi tanya ini bagaimana dengan ide yang seperti di Jawa Barat misalnya. Beliau bilang, kami punya konsep sendiri, dan menurut saya menarik kontestasi konsep yang ditawarkan oleh teman-teman Pemkot. Saya kira kontestasi ide dunia, tidak sekedar ide Jawa Barat maupun ide Indonesia. Dengan cara pola kerja bersama.
ketika saya mengajak, ayo kerja bareng nih sama rekan-rekan kepolisian, dia bilang, oh, sudah ada watak dasar kerjasamanya, dan itu menurut saya dengan pola kerja jadi kalau di istilah sosialnya itu di dunia ada, ayo kita kerja bersama untuk menyelesaikan bersama-sama, termasuk juga melibatkan para keluarga yang memang banyak problem sosialnya. Jadi samping intervensi juga pelibatan mereka jadi tulang punggung untuk menyelesaikan akar soalnya. Dan tadi menarik ide-ide yang disampaikan ke kami. Itu pertemuan tadi. Nah, soal yang lain terkait apa yang terjadi, satu, isunya semakin lama semakin terang. Kami sudah memeriksa rekam jejak digitalnya, walaupun masih telanjang mata, tidak menggunakan teknologi, tapi faktanya semakin lama semakin kelihatan jelas. Yang berikutnya, kemarin kami juga ada di TKP sama Pak Irwasda, ngecek, mensinkronis, kalau kami sendiri, apa yang kami dapat dari saksi, kami cek apakah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, karena teman-teman dari kepolisian juga sedang ngecek, kami cek apakah cara kerja mereka sesuai dengan SOP atau tidak ketika mensinkronkan temuan dan fakta-faktanya. Nah, insya Allah besok kami umumkan apa hasil dari kami. Tapi sepanjang yang sudah kami dapatkan, satu, proses yang dilakukan oleh rekan-rekan Polda, ya, yang didukung oleh Polres, itu adalah tindakan yang menurut kami sebagai proses penanganan kasus ini transparansinya sangat baik. Nah, kami ucapkan terima kasih nih Pak Irir, ya, mewakili Pak Kapolda, transparansinya sangat baik sehingga kami bisa ketemu sama semua orang, juga bisa ketemu sama barang bukti yang memang perlu kami lihat secara langsung. Jadi kami juga nggak cukup dikasih keterangan Pak Irwasda ngomong begini, Pak Kapolres ngomong begini, nggak cukup itu. Mana buktinya, mana alatnya lah, kami dibuka proses itu. Oleh karenanya, tahapan pertama memang kami nyatakan proses penanganan oleh teman-teman dan rekan-rekan Polda, proses yang transparan, akuntabel. Akuntabilitasnya diukur di mana? Ya, setiap tahapan kami dikasih tahu dan terserah kami. Mau ikut terlibat ataukah enggak itu terserah kami lah. Itu akuntabilitasnya juga bagus. Sehingga kita bisa mengukur objektivitas informasi. Nah, secara substansi, insya Allah besok kami akan umumkan, tapi secara proses, sepanjang proses ini kami tidak punya hambatan, semua hal dibuka oleh teman-teman Polda, ya, baik saksi maupun bukti yang menunjang itu, termasuk rekam jejak digitalnya, sehingga akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus ini menurut kami baik memenuhi standar dari akuntabilitas dan transparansi. Mungkin itu. Kami masih ada agenda pemeriksaan lagi, pendalaman lagi, sampai nanti malam baru besok kami akan umumkan kesimpulan awal apa yang ditemukan oleh Kompolnas selama sekian hari di Medan. Terima kasih banyak. Ya. Setelah ini sudah mengarah pada satu spesifik, satu constraint waktu yang lebih pendek. Ya, ini kan cerita panjang nih. Itu pendek nggak lebih dari 1 jam, itu sedang kami dalami. Ya, satu, itu kami akan sesuaikan dengan rekam jejak digital, dengan pandangan kami di lokasinya langsung, dan kesaksian beberapa pihak. Karena beberapa pihak ini masih memiliki kesaksian yang berbeda-beda. Nah, ini kami akan perdalam lagi itu, saksi-saksinya kami akan perdalam dan disandingkan dengan rekam jejak digitalnya. Gitu ya. Cukup? Gimana? Rekam jejak digital. Kalau sama keluarga korban, kami sudah ketemu sama keluarga korban, sudah dapat informasi juga. Korban yang ketembak kami juga sudah ketemu, sama keluarganya juga sudah ketemu, banyak hal yang kita bicarakan. Dengan rekan-rekan kepolisian juga, saksi-saksi sudah kita juga ambil keterangannya. Kami memang dari berbagai pihak ini masih ada beberapa titik-titik, ada titik kesamaan dan ada titik perbedaan. Nah, titik perbedaan kami akan sandingkan dengan rekam jejak digital. Oke?
insiden penembakan tersebut sejauh ini dari penelusuran kita apakah ada indikasi pelanggaran HAM dan Besok apakah kami akan umumkan prosesnya sebagai satu bentuk proses, ya ukurannya sederhana. Apakah Kompolnas bisa mengakses semua informasi? Kami bisa mengakses semua informasi. Apakah kami juga ditunjukkan berbagai dinamika? Kami juga ditunjukkan berbagai dinamika. Dengan dua indikator itu kami mengatakan bahwa proses penanganan kasus ini transparansi dan akuntabilitasnya baik dilakukan oleh Polda. Itu dulu ya. Oke? Terima kasih banyak.